Shalom, selamat malam seluruh umat Tuhan. Di dalam pelayanan kita di Jemaat GPIB Immanuel Balikpapan, kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan malam hari ini kita bisa melaksanakan ibadah keluarga. Meskipun sementara ini kita harus berada di rumah masing-masing, dan pelayanan ibadah masih dapat kita ikuti secara online. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita mulaikan ibadah kita pada saat ini. Umat Tuhan disilahkan berdiri dan kita menyanyikan nyanyian pembukaan dari Gita Bakti nomor 16 ayatnya yang pertama. Kau yang layak. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Layak Kau terima puji-pujian, hormat dan kuasa penuh. Segala sesuatu telah Kau ciptakan seturut dengan maksud-Mu. Semuanya ada karena karya-Mu. Kau yang layak Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena kasih setia dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, melewati hari-hari yang penuh dengan berbagai aktivitas, pekerjaan, dan tanggung jawab kami. Dan sampai dengan saat ini, kami dapat menyaksikan kasih setia-Mu, memberikan kami waktu yang terbaik untuk dapat bersekutu bersama-sama dengan keluarga kami. Ya Tuhan, layakkan kami semua datang kepadamu, dan berkatilah persekutuan pada malam hari ini. Dari awal, pertengahan, bahkan sampai pada akhirnya, hanya boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Umat Tuhan, kita bermazmur. Bacaan Mazmur pasal 36. Mazmur pasal 36 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-8. Kita akan membacanya secara silih ganti. Mazmur pasal 36 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Betapa berharganya kasih setia-Mu, ya Allah. Umat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Mari kita kembali memuji Tuhan dari Gita Bakti nomor 16 ayatnya yang kedua. Kau yang layak, Kau yang layak, Anak domba Allah. Layak Kau terima puji-pujian, hormat dan kuasa penuh. Engkau jadi kurban demi dunia ini, dan kami telah Kau tebus, dan kami menjadi
umat Tuhan, kita persiapkan pembacaan Alkitab yang menjadi perenungan kita bersama pada malam ini. Pertama Tesalonika pasal 2 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-20. Pertama Tesalonika pasal 2 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-20. Sukacita atas jemaat. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita memohon kekuatan dari Roh Kudus untuk menuntun kita. Kita berdoa. Ya Bapa, pada saat ini kami semua umat-Mu telah siap untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Tuntun kami di dalam terang-Mu, sehingga kami dapat menerima firman ini. Dan biarlah Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami untuk berkonsentrasi pada kehendak Tuhan. Dan kami juga dapat melakukan firman ini di dalam kehidupan kami setiap hari. Bersabdalah ya Bapa, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu. Bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai perkataan, sebagai firman Allah, yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu saudara-saudara telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Tetapi kami saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku, Paulus, malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami, atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus, Tuhan kita, pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh, kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Umat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus,
Bacaan malam hari ini diberi perikop sukacita atas jemaat. Kita akan sama-sama mendengarkan bagian dari perenungan yang diberi judul Spiritualitas yang berkualitas. Spiritualitas adalah sebuah istilah yang menunjuk pada hal-hal rohani. Hal-hal yang berhubungan dengan kesalehan hidup yang menandakan hubungan seseorang dengan Allah. Dasar hidup rohani dan semua bentuk spiritual sejati adalah roh. Atau di dalam bahasa Latin disebut Spiritus atau Roh Kristus sebagaimana disaksikan oleh Injil. Orang yang peka akan mengalami kehadiran roh dalam hatinya dan tentu ini terpancar keluar di dalam kehidupannya. Apa artinya spiritualitas yang berkualitas? Ketika kita merenungkan perikop bacaan ini. Bagaimana kesaksian hidup Paulus dan jemaat Tesalonika memberikan gambaran tentang perwujudan spiritualitas yang berkualitas. Bagaimana memaknai masa raya Prapaskah saat ini ketika pandemi COVID-19 masih terus berlangsung. Bentuk spiritualitas seperti apa diharapkan mewarnai kehidupan jemaat agar dapat menjadi berkat bagi orang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, Tesalonika adalah sebuah kota yang terletak di pantai timur Yunani Utara. Kota ini dibangun oleh seorang jenderal yang bernama Kassandros atau Kasende. Kota ini diberi nama sesuai dengan nama istri sang jenderal, yakni Tesalonika. Kota ini dikenal sebagai kota pelabuhan maupun perdagangan. Dan masyarakat yang ada di sana rata-rata makmur secara ekonomi. Kota ini merupakan ibu kota provinsi Makedonia Romawi. Paulus dan rekan-rekan seperjalanan, yaitu Silwanus atau Silas dan Timotius, menjalankan misi Allah di kota ini dalam perjalanan mereka yang kedua. Pekabaran Injil di kota itu hanya sekitar kurang lebih 6 bulan lamanya. Waktu yang begitu singkat. Paulus dan teman-temannya berhadapan dengan oposisi, yaitu kelompok orang Yahudi yang mengusir mereka untuk keluar dari Tesalonika. Namun pelayanan Paulus dan teman-temannya terhadap orang-orang non-Yahudi mendapat tempat di hati mereka. Sehingga perkembangan spiritualitas nampak jelas dalam sikap hidup orang-orang ini. Mereka menjadi orang-orang yang taat dan setia. Paulus bersukacita mendengar pertumbuhan iman jemaat yang ada di Tesalonika. Usaha kasih mereka, bahkan pengharapan mereka kepada Allah dalam mewujudkan sikap Kristiani. Jemaat itu tetap taat dan setia menanti kedatangan Kristus yang kedua, apapun tantangan yang harus mereka hadapi. Meskipun jemaat itu diusik oleh para pengajar-pengajar sesat, namun mereka tetap berpegang kepada firman Tuhan. Iman mereka terus bertumbuh.
Mereka begitu semangat menunjukkan sikap iman di dalam perbuatan kasih mereka, sehingga nampak benar di dalam spiritualitas mereka. Spiritualitas yang bertumbuh karena dinamika Roh Kudus yang melingkupi diri mereka. Paulus menegaskan bahwa dalam menghayati hidup kekristenan, Yesus Kristus adalah sumber kekuatan gereja. Apa yang menjadi tantangan bergereja? Yesuslah penopang. Dan relasi dengan Yesus Kristus membawa orang untuk menjadi penurut-penurut dalam kasih karunia Allah, yaitu mewujudkan kebenaran firman di dalam kehidupannya sehari-hari. Bahwa tantangan pelayanan juga telah dialami oleh Yesus sendiri dalam menghadapi pemimpin-pemimpin Yahudi, para ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Farisi pada saat itu. Namun ketenangan diri dalam menghadapi setiap tantangan menunjukkan spiritualitas Yesus yang menyatu dengan Bapanya. Dan menginspirasi Paulus dan kawan-kawannya untuk menghadapi tantangan pelayanan yang sama. Penghalang pemberitaan firman Tuhan tidak mengendorkan semangat Paulus dan rekan-rekannya untuk tetap memberitakan kabar sukacita dari Kristus. Dan walaupun Paulus dan rekan-rekannya harus meninggalkan jemaat itu, tetapi mereka tetap begitu dekat secara emosional. Hati mereka selalu ada bagi jemaat itu melalui doa-doa mereka. Ada pengharapan yang kuat ketika berbicara tentang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Mereka akan bertemu dalam kekekalan sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Umat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Karya Kristus yang menyelamatkan membuat Paulus bersemangat untuk meyakinkan jemaat bahwa pengharapan mereka tidak sia-sia. Mereka hidup sesuai kebenaran firman adalah contoh konkret dari spiritualitas yang handal. Karena itu sekalipun Paulus jauh dari jemaat itu, namun seperti kata pepatah, jauh di mata tetapi dekat di hati. Dekat dalam iman dan pengharapan dan kasih. Dekat karena diikat oleh pekerjaan roh. Sehingga nampak buah pelayanan Paulus yang begitu luar biasa. Paulus begitu bergembira karena firman Tuhan mendapat tempat di dalam diri jemaat itu. Sehingga kemudian berbuah dan spiritualitas mereka menjadi spiritualitas yang berkualitas. Umat yang dikasihi Tuhan, dengan memperhatikan pengalaman kedekatan emosional seorang pemimpin pelayan, yaitu Paulus dengan jemaat Tesalonika, dan memperhatikan juga buah dari pemberitaan Paulus yang begitu menggembirakan, karena jemaat itu menjadi penurut-penurut dari kasih karunia Allah. Maka patut kita renungkan bahwa dalam rangka mewujudkan misi Allah di tengah-tengah dunia ini, apakah kita sudah memiliki spiritualitas yang nyata
dalam perbuatan yang menunjukkan kesalehan dan ketaatan kita kepada Tuhan Yesus. Apakah sebagai pelayan-pelayan Allah kita sudah dapat membangun komunikasi yang baik, yang sifatnya membangun, yang membawa damai sejahtera kepada jemaat? Atau sebaliknya, tidak mencerminkan spiritualitas yang membangun? Orang yang digerakkan oleh pekerjaan Roh Kudus lalu meresponnya akan menyadari betapa pentingnya menyatakan kasih dan kebaikan yang tercermin di dalam perkataan dan di dalam perbuatan yang membangun. Kadang-kadang orang menganggap bahwa kasih hanya digambarkan dari bentuk-bentuk perhatian ketika kita dapat memberikan hal-hal yang nyata secara fisik. Makanya saya ingat beberapa tahun lalu ketika saya ada duduk sebagai PHMJ, lalu saya ada sebagai ketua 5, saya sempat punya satu kalimat yang merupakan kalimat yang juga bisa membangun diri saya sendiri, yaitu bahwa komunikasi yang baik dan informasi yang benar adalah bagian dari mengasihi. Karena apa? Karena dari ucapan, dari cara kita berbicara dengan orang lain, itu adalah bagian dari bagaimana kita mengaplikasikan kasih Yesus terhadap dunia ini. Jadi perkataan dan perbuatan yang membangun dapat tercermin melalui interaksi kita dengan orang lain. Baik secara verbal, jumpa dengan sesama. Ataukah juga komunikasi melalui media digital. Seperti WA, ya, Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya yang kita pakai di zaman ini. Apakah komunikasi itu menguatkan, menghibur, mendatangkan damai sejahtera, atau sebaliknya, justru melemahkan, menebar hoaks, hingga tidak menjadi berkat bagi orang lain? Kita semua berada di masa pandemik yang membutuhkan kesehatian kita secara roh, yaitu hidup sebagai anak-anak Tuhan. Kesehatian ini mau menggerakkan kita untuk berlomba-lomba mengejar damai sejahtera, sehingga spiritualitas yang berkualitas itu menjadi nyata di tengah kehidupan kita saat ini. Meskipun begitu banyak tantangan dan pergumulan, tetapi kita tetap memiliki semangat untuk menyatakan spiritualitas yang berkualitas. Kita berbicara tentang relasi pelayanan dan jemaat dalam konteks bergereja. Bagaimana tentang relasi pelayanan dan umat dalam konteks keluarga? Kita sebagai orang tua dipanggil untuk peka terhadap tantangan anak-anak kita di masa pandemik ini. Ibadah PA, ibadah PT dilakukan secara online.
maka sepatutnya kita juga ada mendampingi anak-anak kita. Karena anak-anak perlu didampingi oleh orang tua. Sehingga dalam hal menghayati firman, meresapi dan menerapkan kebenaran firman, orang tua akan tetap terus memberikan semangat, mengarahkan pikiran dan hati dari anak-anak kita supaya mereka hidup di dalam kebenaran. Mari kita mengarahkan pikiran dan hati kita untuk dikuasai oleh Roh Kudus, supaya apapun tantangan, baik di dalam kehidupan berjemaat, juga dalam kehidupan keluarga, kita tetap memiliki kerendahan hati untuk menunjukkan spiritualitas yang berkualitas demi kemuliaan nama Tuhan. Mari, ada banyak perlombaan yang terjadi di dunia ini. Orang-orang berlomba-lomba untuk menjadi yang terhebat, untuk menjadi yang terkuat, menjadi orang-orang yang sukses, ya, orang-orang yang dapat memenuhi hal-hal jasmani. Tetapi bagaimana dengan spiritualitas kita? Mari berlomba-lomba untuk menyatakan spiritualitas yang berkualitas demi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas kesempatan yang indah, di mana kami telah mendengarkan firman-Mu melalui bacaan dan perenungan kami pada saat ini. Biarlah firman yang adalah terang, penuntun akan menguatkan kami semua untuk bagaimana kami harus menghadapi hidup ini. Meskipun banyak tantangan, meskipun kami bergumul, kami harus berjuang, tetapi kami dikuatkan oleh firman bahwa kami tidak mesti menjadi lemah, tetapi kami harus tetap memiliki semangat. Karena percaya kepada Kristus, dan biarlah firman ini yang tetap menjadi penuntun hari-hari hidup kami, yang menguatkan, yang memberi kami semangat baru, sehingga kami tetap berpengharapan kepada Kristus, karena Engkau adalah Tuhan, Juru Selamat kami, dan penolong kami yang setia. Terima kasih ya Tuhan untuk firman. Mampukan kami melalui Roh-Mu yang kudus untuk dapat membangun spiritualitas yang berkualitas, sehingga melalui kehidupan orang-orang percaya, banyak orang yang dapat menyaksikan Kristus dan mengenal Kristus melalui kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Pada saat ini ya Tuhan, di dalam syafaat kami bersama,
Kami mau berdoa untuk seluruh gereja Tuhan yang ada di muka bumi. Di dalam setiap pelayanan dan kesaksiannya Tuhan memberkati. Secara khusus kami berdoa untuk gereja GPIB. Engkau memberkati kami semua. Baik di tingkat sinodal, musyawarah pelayanan, khususnya Kaltim 1. Dan juga di jemaat. Khususnya di jemaat GPIB Immanuel Balikpapan. Engkau memberkati seluruh pelayanan kami. Engkau memberkati seluruh kesaksian kami. Dan biarlah segenap anugerah Tuhan yang dinyatakan bagi kami sebagai anak-anak-Mu. Semuanya dapat kami nyatakan sebagai bentuk kesetiaan kami mengiring Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu, Ketua Majelis Jemaat kami, Pendeta Shanadel Hehanusa Saetapi. Engkau memberkati hamba-Mu di dalam tugas tanggung jawab pelayanan di jemaat kami. Engkau juga memberkati keluarga, suami dan anaknya. Kami tetap menyerahkan kehidupan keluarga Ibu Pendeta ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau juga memberkati hamba-Mu Pendeta Tommy Runtuwene, di mana beliau adalah bagian dari pelayanan yang ada di jemaat kami. Tuhan memberkati hamba-Mu juga bersama dengan keluarga. Kami juga menyerahkan deacon dan penatua yang ada. Kami juga menyerahkan pengurus dari ke-6 Pelkat. Kami berdoa untuk panitia, komisi. Kami menyerahkan juga kehidupan karyawan-karyawan kantor, kostor, seluruh umat-Mu yang ada di dalam persekutuan jemaat kami. Engkau memberkati kami semua. Kami juga berdoa pada saat ini untuk setiap program yang ada, bahkan rencana-rencana pelayanan ke depan. Kami percaya bahwa ketika kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka ada campur tangan Tuhan yang senantiasa dinyatakan bagi kami. Bapa yang penuh pengasihan, pada saat ini juga kami berdoa ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau berkati bangsa ini. Berdoa untuk pemerintahan yang ada. Engkau memberkati mereka semua. Biarlah segala kebijakan-kebijakan, bahkan aturan yang mereka laksanakan, bertujuan untuk membangun bangsa ini, untuk memberikan kehidupan yang aman bagi semua warga negara, dan juga pembangunan tetap dapat berjalan dengan baik untuk kemakmuran bangsa dan negara kami. Kami berdoa juga untuk kota Balikpapan di mana kami tinggal ya Tuhan. Berkati kota ini juga pemerintahan yang ada. Biarlah kota Balikpapan, di dalamnya kami dapat membangun kota ini, dan kami tetap menjadi alat di tangan Tuhan untuk dapat menyampaikan kabar sukacita, membawa berita sukacita sesuai dengan Injil-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, dalam hubungan relasi dengan orang-orang lain dalam segala perbedaan. Tuhan memberkati kami semua. Bapa, pada saat ini juga kami berdoa untuk orang-orang yang sedang sakit.
mereka yang terbaring di rumah atau di rumah sakit. Engkau melawat mereka semua. Hamba-hambamu yang juga sedang terpapar virus corona. Tuhan kuatkan. Engkau menjamah mereka sehingga mereka memperoleh kesembuhan yang ilahi. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang sedang menderita. Orang-orang yang ada di dalam pergumulan yang berat. Mereka yang sedang teraniaya. Orang-orang yang mengalami ketidakadilan. Engkau melawat mereka semua, memberikan penghiburan dan kekuatan. Kami berdoa untuk orang-orang yang sedang berduka karena terpisah dengan keluarga, orang-orang yang mereka kasihi. Penghiburan yang sejati dari Tuhan menjadi bagian mereka. Dan biarlah mereka tidak hanyut di dalam kesedihan, tetapi mereka percaya bahwa Engkau yang merencanakan, merancang kehidupan kami manusia. Dan firman-Mu yang selalu menguatkan bahwa kematian orang-orang yang dikasihi Tuhan sungguh berbahagia. Bapa yang penuh kasih setia, pada saat ini juga kami mau berdoa untuk setiap keluarga kami masing-masing. Mampukan kami untuk dapat hidup mencerminkan kasih Tuhan dalam setiap peran kami sebagai seorang suami, istri, orang tua, anak, sehingga kami boleh dapat bersuka cita di dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga kami. Kami menyerahkan anak-anak kami dalam pendidikan, juga dalam pekerjaan. Engkau memberkati mereka semua. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang sedang merindukan pekerjaan. Biarlah kasih-Mu dinyatakan menjawab doa-doa mereka. Dan kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik. Berdoa buat anak-anak kami yang sedang menantikan jodoh pasangan hidup mereka. Kami percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik dan Engkau menjawab doa-doa mereka. Bapa yang penuh kasih dan kemurahan, apapun yang boleh kami rencanakan dalam hidup kami, biarlah semuanya berjalan sesuai dengan rancangan Tuhan, karena itu yang terbaik bagi kami. Ini doa kami ya Bapa. Kami memohon ampunan-Mu untuk segala dosa dan salah kami. Kami naikkan permohonan doa dan juga ungkapan syukur kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Umat Tuhan, kita masuk di dalam persembahan syukur kepada Tuhan. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita, karena Tuhan memberkati setiap orang yang memberikan dengan sukacita. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi Gita Bakti nomor 225. Dari semula telah kau tetapkan, dan apa yang seterusnya. Dari semula telah kau tetapkan, hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau tetapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Mari umat Tuhan, kita berdoa untuk persembahan kita dan kita berdiri. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan menyampaikan ungkapan syukur hati kami kepadamu. Melalui persembahan kami pada persekutuan malam ini, kami percaya bahwa semua bersumber daripadamu, dan kiranya Engkau memberkatinya, sehingga dapat berguna untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Amin. Kita masuk di dalam pengutusan. Kita menyanyikan Kidung Muda-Mudi nomor 129, baitnya yang pertama. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau syarat beban, ada damai sejahtera bakal. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu. Itulah janjinya kepadaku. Umat Tuhan, kembalilah di dalam kehidupanmu sehari-hari dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putranya Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.
Umat Tuhan, ibadah kita selesai. Tuhan memberkati. Shalom.